Saya ulangi. Kubus ABCD EFGH. ABCD EFGH. Garis yang bersilangan dengan garis EF adalah apakah garis AB? AB dengan EF adalah apa? Sejajar. Kalau BF, EF dengan BF, ingat ada EF, F di sini, F-nya ini ada juga. Kalau ada satu huruf yang sama, maka ini adalah berpotongan. Itu cirinya ya. Kemudian EF dengan DH. EF dengan DH garisnya apa? Bersilangan. Kemudian EF dengan EH, E-nya sama ya ini E-nya, maka EH-nya ini berpotongan. Kalau garis CD dengan EF apa berarti sejajar. Jadi yang bersilangan adalah garis DH. Lanjutkan soal yang nomor 6. Perhatikan balok berikut. Balok berikut ini namanya balok ABCDEFGH. Pasangan garis dan bidang yang saling sejajar adalah BG dan bidang EFGH. BG dan bidang EFGH. Perhatikan BG. Di sini ada G juga ya. Maka di sini tidak akan sejajar kalau ada salah satu huruf. Tapi ini apa namanya? Berpotongan. Kemudian yang ini AC. Misalkan kita tidak melihat ya. Ini tidak di sini ya. Ini ada C, di sini juga ada C. Berarti ini apa? Berpotongan. Kemudian ini ada garis AD. AD dan bidang CDHG. Ini ada D nih. Di sini juga ada D, maka dia pasti akan memotong. Jadi berpotongan. Kemudian ini garis AE. AE dengan EFGH. Ini E-nya juga ada ya, berarti ini ciri khasnya. Ini berarti berpotongan. Nah, ini yang terakhir garis AB dengan bidang CDHG. AB ini sejajar dengan CD ya. Jadi jawabannya mana? Yang E. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan balok ABCDEFGH. Perpotongan antara bidang ABGH dan bidang ABFE. ABGH dan ABFE. Perhatikan ini ABGH dan ABFE ya. Seperti gambar seperti ini ya perpotongannya. Kalau ada dua bidang berpotongan, maka hasilnya apa? Garis. Ya. Sekarang di sini perhatikan, di sini ada yang sama apa ini? ABCD, ABGH ini. Ada A, di sini juga ada A, ini B, ini juga B. Maka jawabannya apa? Garis AB. Ya, ini kalau kalian susah membayangkan ya, perhatikan titik-titiknya ini ya. Kemudian perhatikan kubus berikut soal nomor 8. Bidang yang sejajar dengan bidang AFH adalah sejajar dengan bidang AFH. AFH yang sejajar yang pertama misalkan DCGH. Ini ada satu huruf, di sini juga ada satu huruf. Jelas ini nanti apa? Berpotongan. Kemudian yang B, BCGF dan AFH. Sama-sama ada F-nya di sini juga berpotongan juga ya. Kemudian yang C, bidang EFGH. EFGH di sini ada F juga berpotongan juga. Kemudian yang Do, bidang BDG. Kalau sejajar itu kan bentuknya sama ya, BDG. Maka ini adalah sejajar dengan AFH. Kalau CFH akan berpotongan karena ini ada satu titik FH di sini juga FH di sini berpotongannya pada garis FH. Jadi yang betul nomor 8 jawabannya adalah BDG yang Do. Sekarang nomor 9. Nomor 9, perhatikan nomor 9. Diketahui garis G dan garis H bersilangan. Bidang alfa melalui garis G dan sejajar dengan garis H. Bidang beta melalui garis H dan berpotongan dengan bidang alfa. Jika garis K merupakan perpotongan kedua bidang tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah
Yang benar, perhatikan garis K ya. Perhatikan garis K ini. Garis K merupakan perpotongan kedua bidang. Ya. Kalau garis K merupakan perpotongan kedua bidang, maka garis K itu pasti terletak pada bidang alfa dan bidang beta. Ya. Jadi garis K itu pasti terletak di bidang alfa dan bidang beta karena merupakan perpotongan. Kemudian ya, yang kedua ini perhatikan, ini kan garis G dan garis H bersilangan ya. Bidang alfa melalui garis G dan sejajar dengan garis H. Bidangnya alfa melalui garis G, ini misalkan bidang alfa ya. Ada garis G-nya di sini. Ini bidang alfa dan ini ada garis G-nya di sini. Kemudian ada garis G ini sejajar dengan garis H. Garis G-nya sejajar dengan garis H. Andaikan ini garis tangan saya ini sejajar. Yang pulpennya ini adalah garis G, yang tangannya ini adalah garis H. Ini ya. Kemudian bidang beta melalui garis H dan berpotongan dengan bidang alfa. Bidang alfanya di sini, maka sebelah tangan saya sebelah sini ini adalah bidang beta yang memotong bidang alfa. Berarti apa? Garis K ya, karena garis K ini adalah perpotongan dua bidang. Misalnya di sini ini perpotongannya ya. Ini bidang beta, yang berdiri ini adalah bidang beta. Kemudian yang sebelah sini adalah alfa. Nah, ini ada garis G, G-nya ini sejajar dengan K di sini. Kemudian ini ini ada garis A, yang garis G yang sejajar dengan garis H. Karena sudah sejajar garis H, terus K-nya itu perpotongannya di sini, maka garis K nanti pasti akan sejajar dengan garis H. Garis K. Jika perpotongannya di sini ya. Kemudian yang sejajar tadi itu garisnya apa bidangnya? Bidangnya ya teman-teman ya. Bidang alfa ini yang dilalui oleh garis G dan sejajar dengan garis H. Ini garis H. Tangan saya ini adalah garis H. Bidang betanya ya melalui garis H ini tadi masuk di bidang beta dan berpotongan dengan bidang alfa di sini. Ya. Otomatis apa? Karena garis K berpotongan ini, maka garis K ini sejajar dengan garis K ini sejajar dengan garis H. Dengan sejajar garis H. Terus karena garis K-nya ini sejajar dengan H, maka sedangkan tadi ya K-nya ini adalah perpotongan bidang alfa dan beta, otomatis ya garis K dan garis G ini tadi perpotongannya garis K dan garis G ini terletak pada bidang alfa. Dengan demikian garis K-nya ini bisa memotong garis G. Jadi pernyataan yang benar adalah yang A. Garis K sejajar dengan garis H dan memotong garis G. Sekarang nomor 10. Diketahui bidang V sejajar dengan bidang W.
bidang V sejajar dengan bidang W. Nanti kan ini ya, bidang V dan sejajar, ini V dan ini W, misalkan sejajar dan dipotong oleh bidang U dan dipotong oleh bidang U. Misalkan ini bidang U-nya memotong, berarti memotong apa bidang U-nya itu? Bidang U itu memotong bidang V. Ya, bidang U itu berarti memotong bidang V. Kemudian garis G merupakan perpotongan antara bidang U dan V. Jadi kan tadi ini U, kemudian ini V, ya, ini V. Perpotongannya ini adalah garis G. Garis H merupakan perpotongan antara bidang U dan bidang W. Sebelah sini tadi, ini atasnya, andaikan yang ini dinaikkan, maka perpotongannya di garis ini adalah perpotongan bidangnya, ini adalah garis H. Maka pernyataan yang berikut yang benar adalah garis G merupakan perpotongan bidang U dan V, berarti garis G terletak pada bidang U dan pada bidang V. Perpotongan ya, berarti garis G itu terletak pada bidang U dan bidang V. Garis H merupakan perpotongan bidang U dan W, berarti garis H itu terletak pada bidang U dan bidang W. Ya, terletak pada bidang U dan bidang W. Maka bidang V ini ya, karena dia sejajar dengan bidang W, maka garis G dan garis H tidak akan berpotongan. Maka garis G dan H tidak akan berpotongan. Kemudian garis G dan garis H pada bidang U, sehingga garis G dan garis H itu tidak bersilangan juga. Karena dari sini tadi, ingat ya, garis G itu di bidang U dan bidang V di sini. Garis H-nya ada di bidang W perpotongan dan bidang U. Ya, ini bidang V, ini bidang U, dan yang karton tadi adalah bidang W. Ya, otomatis karena bidang V tadi, ini V sejajar dengan W, jelas dia tidak berpotongan, dia juga tidak bersilangan. Kalau ini tadi dirapatkan, maka garis G dan garis H adalah sejajar. Baiklah, itulah pembahasan dari tugas 1, uji kompetensi 1.